AC Milan coret Ibrahimovic dan tidak daftarkan Mike Maignan untuk 16 besar Liga Champions. Daftar pemain AC Milan untuk babak knockout Liga Champions musim 2022-23. Rossoneri memutuskan untuk tidak mendaftarkan Zlatan Ibrahimovic dan penjaga gawang Mike Maignan. Ibrahimovic memang pemain penting di ruang ganti Milan, namun kontribusi pemain 41 tahun tersebut di musim 2022-23 ini bisa dibilang sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali di lapangan. Ibrahimovic belum pernah menginjakan kaki di atas lapangan. Pemain 41 tahun tersebut sibuk memulihkan cedera lutut yang dialami. Ibrahimovic menjalani operasi lutut tak lama usai musim 2021-22 usai. Tidak diketahui kapan Ibrahimovic akan sembuh dan kembali ke lapangan. Mungkin itu adalah alasan mengapa Milan mencoret Ibrahimovic dari daftar pemain di Liga Champions. Selain Ibrahimovic, AC Milan juga tak mendaftarkan kiper Mike Maignan untuk babak gugur Liga Champions. Keputusan ini bisa dibilang mengejutkan karena Maignan sejatinya sangat dibutuhkan Rossoneri. Maignan mengalami cedera dan masih butuh waktu untuk sembuh. Maignan diyakini tak bisa bermain pada babak 16 besar ketika Milan berjumpa Tottenham. Tanpa Maignan, Milan mendaftarkan dua kiper senior yakni Ciprian Tatarusanu dan Antonio Mirante. Performa Tatarusanu tidak cukup meyakinkan, sedangkan Mirante belum bermain musim ini. Selain Ibrahimovic dan Maignan, Milan juga tak mendaftarkan Sergio Dest dan digantikan Malik Thiel. Bisa tiru Inter, bedah formasi AC Milan jika gunakan taktik 3-5-2. Layout tersingkir. Melihat alternatif formasi AC Milan, andai mereka ikuti skema 3-5-2 milik Inter Milan, mampukah Rossoneri akhiri paceklik kemenangan di Liga Italia akhir pekan nanti? Jelang duel sengit Liga Italia antara Inter Milan versus AC Milan dalam lanjutan pekan ke-21 pada Senin 6 Februari dini hari WIB mendatang. Berstatus sebagai tim tamu dan sang juara bertahan Liga Italia 2021-22, sejatinya AC Milan sedang dalam kondisi yang kurang baik usai rentetan hasil buruk di pekan-pekan sebelumnya. Tercatat, AC Milan belum pernah lagi menang dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Teranyar, skuad arahan Stefano Pioli tersebut telan kekalahan telak dari Sassuolo dengan skor 2-5 dan membuat mereka melorot ke urutan 5 klasemen sementara Liga Italia. AC Milan kini berjarak 15 poin dari Napoli sebagai pemuncak, serta selisih 2 angka dari Inter Milan yang berada di tempat kedua. Berkaca dari hasil minor yang diraih AC Milan dalam beberapa laga terakhir, pelatih Stefano Pioli mengungkapkan jika dirinya ingin melakukan perubahan dari sisi permainan Rossoneri. Melansir dari laman Sky Sport Italia, disebutkan bahwa AC Milan sempat mengganti pakem formasi mereka dari 4-2-3-1 menjadi skema 3-4-3 selama sesi latihan jelang duel melawan Inter Milan. Selain itu, AC Milan juga menerapkan formasi 4-3-3 yang masih mengandalkan 3 penyerang dan bertumbuh pada kecepatan 2 pemain sayap dalam melakukan penetrasi. Sejauh ini belum ada keterangan pasti apakah AC Milan akan menggunakan taktik baru untuk hadapi Inter Milan akhir pekan nanti atau tetap memainkan 4-2-3-1 dalam derby Milan nanti. Selain 3-4-4 dan 4-3-3, sejatinya AC Milan bisa coba meniru taktik 3-5-2 yang sudah menjadi tren Inter Milan dan terbukti mampu membuat mereka konsisten di papan atas. Berikut kita coba merangkum serta mengulas potensi formasi AC Milan Anda menggunakan taktik 3-5-2 khas sang rival Skota. Dilansir dari laman Transfer Market, diketahui bahwa skuad AC Milan musim ini sangat memungkinkan untuk menggunakan skema 3-5-2 khas Inter Milan. Seperti diketahui, Inter Milan sangat bertumpu pada kemampuan lini tengah dalam mengalirkan bola, serta sektor bek sayap untuk memberikan umpan silang.
Gaya permainan tersebut sangat bisa diterapkan AC Milan lantaran mereka punya beberapa gelandang tangguh serta bek sayap yang memiliki akurasi umpan bagus. Dimulai dari sisi pertahanan, 3 bek utama AC Milan dalam skema 3-5-2 nanti bakal ditempati oleh Fikayo Tomori, Simon Kjær, Pierre Kalulu. Sosok Simon Kjær yang berpengalaman dan punya jiwa kepemimpinan tinggi bakal jadi pengatur di lini belakang AC Milan. Sementara Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu akan berperan sebagai ball playing defender. Keduanya tak hanya bertugas sebagai penghenti pergerakan lawan, namun juga bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus orang pertama yang melakukan fast break. Ketiga bek tersebut bakal jadi tembok kokoh gawang AC Milan yang dikawal Mike Maignan. Meski masih cedera, namun pilihan utama yang sangat pas untuk menjaga gawang Milan adalah Maignan. Berlanjut ke sisi tengah, ada 3 gelandang yang akan ditempati Rade Krunic, Brahim Diaz, serta Sandro Tonali. Berbeda dengan Inter yang hanya menggunakan 1 deep lying playmaker, AC Milan bisa menggunakan 2 gelandang bertahan dengan memasang Rade Krunic dan Sandro Tonali. Sedangkan Brahim Diaz bermain agak ke depan sebagai gelandang serang ataupun gelandang box to box yang berfungsi mengalirkan bola dari lini ke lini. Untuk melengkapi kekuatan lini tengah AC Milan, bakal ada 2 bek sayap yang bertugas membantu penyerangan serta pertahanan. Nama Theo Hernandez dan David Calabria jadi pemain yang paling cocok untuk memainkan peran tersebut. Theo Hernandez akan bermain di sebelah kiri, sedangkan David Calabria berada di kanan. Terakhir di posisi penyerang, duet Rafael Leao dan Olivier Giroud bakal jadi mesin gol sempurna AC Milan serta diprediksi bisa membantu klub akhiri pacaklik kemenangan. Bagi Rafael Leao, meski sepanjang musim lalu dirinya bermain sebagai winger kiri, namun saat masih bermain untuk Lille, pemain berusia 23 tahun tersebut lebih dulu digunakan sebagai striker. Tumbang sebelum tanding, bintang AC Milan berjatuhan jelang kontra Tottenham di Liga Champions. Stefano Pioli harus mendapat pukulan telak, bahkan sebelum laga antara AC Milan versus Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions 2022-23. AC Milan akan menyambut kedatangan tim asal London Utara Tottenham Hotspur pada babak 16 besar Liga Champions yang akan berlangsung di San Siro Rabu 15 Februari dini hari WIB. Laga penting ini tentu menjadi beban berat bagi Pioli, mengingat performa Rossoneri yang sedang dalam kondisi kurang meyakinkan. Pasalnya dari 5 laga terakhir di semua kompetisi musim ini, skuad Stefano Pioli tak mampu meraih 1 pun kemenangan. Melansir laporan dari Sempre Milan, gelandang Ismail Bennacer dikabarkan masih belum siap untuk turun ke lapangan membantu AC Milan. Berdasarkan laporan tersebut, Bennacer mengalami cedera otot, sementara hasil MRI menunjukkan jika terdapat robekan otot kecil di kaki kirinya. Lebih lanjut, gelandang Aljazair tersebut harus melakukan pemeriksaan lagi pada minggu depan untuk melihat perkembangan dari cederanya. Meskipun Bennacer bisa tampil pada laga melawan Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions, tetapi dia akan melewatkan pertandingan kontra Inter dan Torino. Selain itu, Fabrizio Romano juga turut menyampaikan bahwa Zlatan Ibrahimovic dan Sergio Dest tidak akan terlibat pada laga melawan Spurs. Dengan demikian, kabar cedera tersebut turut membuat Stefano Pioli kelabakan menyusul performa AC Milan yang kurang menjanjikan. Bahkan Stefano Pioli juga dikabarkan turut mencoret kiper terbaik AC Milan Mike Maignan dari Liga Champions karena belum pulih dari cedera. Alhasil, jelang pertandingan antara AC Milan versus Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions, skuad Stefano Pioli justru harus tumbang lebih awal.